Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal langsung nyebur ke sebuah kisah epik banget. Mitologi asal-usul dari salah satu gunung berapi paling ikonik dan pastinya paling aktif di dunia. Kita bakal lihat gimana krisis tingkat dewa ketemu sama kekuatan magis di bumi. Penasaran kan asal-usul gunung Merapi tercipta? Yuk, kita langsung bahas. Coba deh kalian bayangin, awan putih tebel mengepul terus-terusan dari sebuah puncak. Kelihatan megah, tapi ya agak bikin merinding juga kan? Tapi, di balik gemuruh dan awan panas yang mematikan itu, kalian pernah kepikiran nggak sih rahasia kuno apa yang sebenarnya ngumpet di puncak Merapi? Ini bukan cuma soal geologi biasa loh, ada sejarah magis super kuno yang terkubur di sana. Bagian pertama, Pulau Jawa yang makin miring. Nah, di sini ada situasi yang kontras banget. Di satu sisi, di Kayangan, para dewa lagi panik luar biasa. Kenapa? Karena ada gunung raksasa, namanya Gunung Jamur Dipa, yang bikin seluruh Pulau Jawa miring ke selatan. Ini benar-benar krisis eksistensial buat mereka. Tapi di sisi lain, jauh di dataran rendah yang dipenuhi hutan lebat di utara, ada dua pandai besi, Empu Rama dan Empu Pamadi. Mereka berdua ini lagi super fokus, tenang banget, lagi asyik menempa keris magis di gubuk kayu mereka. Dua dunia yang beda banget, dan mereka sama sekali nggak tahu kalau sebentar lagi nasib mereka bakal tabrakan. Jadi gini, poin krusialnya. Setelah ngecek situasi, dua dewa pengamat, yaitu Batara Narada dan Dewa Penyarikan, buru-buru lapor ke bos mereka, Batara Guru. Solusi mutlak dari para dewa apa? Buat nyimbangin Pulau Jawa lagi, Gunung Jamur Dipa harus dipindah dari selatan ke dataran rendah di utara. Nah, masalah utamanya, dataran rendah yang ditunjuk itu letaknya persis, bener-bener persis, di hutan tempat kedua pandai besi magis tadi lagi kerja. Lanjut ke bagian 2. Dua empu sakti pembuat keris. Empu Rama dan Empu Pamadi ini jelas bukan orang sembarangan. Mereka emang pria parubaya. Tapi kesaktian Empu Rama Pamadi ini, wah luar biasa banget. Saking sakti dan hebatnya, para dewa di Kayangan pun ngakuin level mereka. Waktu itu, mereka lagi bikin sebuah pusaka sakti, sebuah keris yang benar-benar mancarin aura magis yang masif. Dan yang paling penting buat diingat, mereka kerjanya itu pakai tungku peleburan besi tradisional. Perapian ini nyala terang banget dan penuh sihir. Kalian ingat-ingat terus ya soal sejarah tungku sakti ini, karena ini bakal jadi kunci penting banget di akhir cerita. Masuk ke bagian 3, utusan dewa turun ke bumi. Singkat cerita, utusan dewa turun dari langit dan nyampe di pondok kayu di tengah hutan belantara itu. Awalnya sih pertemuannya sopan-sopan aja. Kedua empu ini nyambut tamu dewanya dengan hormat, nanya ada urusan apa kok tumben-tumbenan turun ke bumi. Tapi suasananya langsung berubah drastis pas Batara Narada nyampein mandat suci dari langit. Demi nyelamatin Pulau Jawa, kedua empu ini disuruh langsung kemas-kemas dan pergi detik itu juga. Kenapa? Ya karena bakal ada gunung raksasa yang mau ditaruh tepat di atas kepala mereka. Tapi dengerin deh gimana jawaban mereka. Kalau kami berpindah tempat, maka keris yang kami buat ini tidak sebagus yang diharapkan. Gila kan? Kutipan ini benar-benar ngambarin dedikasi para empu yang luar biasa teguh, tapi juga tragis. Buat mereka, mindahin tempat penempaan yang lagi nyala itu bakal ngerusak mahakarya spiritual yang lagi mereka bikin. Mereka lebih milih mempertahankan karya seni suci mereka ketimbang nurut sama perintah langsung dari para dewa. Bagian 4, pertarungan sengit melawan dewa. Nah, para dewa ini kan nggak biasa ditolak ya. Karena udah habis kesabaran, para utusan dewa mulai ngancam mau ngusir mereka pakai kekerasan. Jangan salah, Empu Rama dan Empu Pamadi bener-bener nggak takut sama sekali. Mereka berdiri tegak, nahan posisi buat ngebela tanah dan perapian mereka. Tiba-tiba aja negosiasi ini meledak jadi pertempuran magis yang super sengit. Bayangin di adegan epiknya, udah kayak di komik-komik action. Kekuatan sihir meledak di tengah hutan, dan pertarungan ini nggak cuma sejam 2 jam, tapi berhari-hari. Duelnya benar-benar 1 lawan 1. Dewa senior, Batara Narada, head-to-head langsung sama Empu Rama. Terus di sisi lain, Dewa Penyarikan bentrok habis-habisan lawan Empu Pamadi. Ini tontonan yang gila banget. Pas sihir tingkat tinggi manusia di bumi, diadu langsung sama kekuatan langit para dewa dengan kekuatan penuh. Dan disinilah plot twistnya. Siapa yang nyangka coba? Kesaktian para pandai besi yang katanya fana ini nyatanya terlalu kuat. Bumi berhasil ngalahin langit, bayangin. Kesaktian Purama Pamadi benar-benar nggak ada tandingannya, sampai mereka berhasil bikin utusan dewa itu babak belur. Batara Narada dan Dewa Penyarikan, dengan harga diri surgawi yang hancur lebur, terpaksa kabur terbang balik ke Kayangan dengan tangan kosong. Ini bukti nyata, seberapa absurd besarnya sihir yang dimiliki kedua empu tadi. Bagian 5. Jatuhnya Gunung Jamur Dipa.
Pas Batara Guru dengar anak buahnya kalah, wah marahnya udah nggak ketulungan. Dasar, memang keras kepala kedua empu itu. Mereka harus diberi pelajaran. Kutipan ini nunjukin betapa ngerinya murka dewa, dan jadi alasan dewa menjatuhkan gunung itu secara mutlak. Keputusannya udah final. Rencana mindahin gunung tetap harus jalan buat ngimbangin Pulau Jawa. Gak peduli kalau itu artinya mereka harus ngancurin dan meremukan kedua pandai besi sakti itu. Terus gimana cara dewa mindahin gunung segede itu? Peran dewa dalam pemindahan gunung ini benar-benar kolosal. Pertama, Dewa Bayu. Si dewa angin, narik nafas dalam-dalam dan nyupin angin topan yang luar biasa dahsyat. Saking kuatnya tiupan itu, Gunung Jamur Dipa benar-benar kecabut dari akarnya, terlempar, melayang di langit. Gila kan? Terus bayangin horornya pas jatuhnya Gunung Jamur itu. Gunung raksasa ini meluncur dari langit ngehantam daratan dan langsung meremukan gubuk, parampu, dan tungku perapian magis mereka di bawah beban jutaan ton batu. Bagian terakhir, asal-usul Kawah Merapi. Efek dari jatuhnya gunung ini benar-benar mengerikan, tapi sekaligus menakjubkan. Empu Rama dan Pupa Madi jelas tewas seketika tertindih gunung itu. Tapi uniknya, kekuatan dan kesaktian mereka nggak ikut mati. Roh mereka menetap, berubah jadi penjaga abadi gunung tersebut. Nah, disinilah asal-usul Gunung Merapi tercipta. Karena menyimpan aura sihir yang masif banget, tungku perapiannya nggak hancur. Tungku itu malah menyatu sama gunungnya dan berubah jadi kawah vulkanik yang terus-terusan berasap dan membara sampai sekarang. Fakta ini yang ngejawab kenapa kawah menjadi perapian dan kenapa namanya Merapi. Jadi gini, para dewa ngelihat kalau gunung yang baru dipindahin ini sekarang punya kawah yang terus-terusan nyala. Soalnya kan aslinya itu emang dari tungku peleburan besi ya. Nah, di bahasa setempat, tungku itu disebut perapian. Seiring berjalannya waktu, kata perapian tempat keris sakti itu ditempa, berevolusi perlahan-lahan jadi nama Merapi, yang artinya gunung api. Ini tuh benar-benar hubungan linguistik yang cantik banget dari sebuah pengorbanan magis. Dan sampailah kita di akhir kisah epik ini. Mulai sekarang, tiap kali kalian ngelihat Gunung Merapi bergemuruh, ngeluarin asap putih yang tebel banget, coba deh tanyain ke diri sendiri. Jangan-jangan roh Empu Rama dan Pupa Madi di bawah sana masih kerja, tanpa lelah jagain tungku perapian ajaib mereka, jauh di dalam inti kawah itu sampai detik ini? Ini pemikiran yang bikin merinding sih, ngajak kita ngelihat alam pakai kacamata sejarah kuno. Makasih udah dengerin pembahasan kali ini bareng saya, dan teruslah belajar hal baru ya.